3, 2, 1. Hello guys, welcome back with me again, Alex in here. Sekarang kami mau bikin video, rencananya mau bikin video survei. Jadi pokoknya tetap watching us and see you after the survey. Nanti gua bikin endingnya lagi ketemunya. Oke, see you, bye bye. Kalau ujian nih, pilih nyontek tapi ketahuan guru. Tapi kalau nggak ketahuan nilainya bagus nih. Atau nyontek, nggak nyontek tapi nilainya jelek. Tapi nggak ketahuan guru. Tapi nggak tahu guru. Bagusan nyontek. Penyebabnya kenapa? Karena nilai bagus kan? Oh, karena nilai bagus. Jujur atau nggak jujur? Jujur lah. Jujur. Terserah. Mau jujur mau nggak jujur terserah. Kami nggak nanya. Kalau saat mendesak mungkin lebih pilih nyontek. Pilih nyontek. Alasannya Ya kadang kan karena ya kayak memang orang bilang kalau kejujuran itu dihargai. Tapi kalau nilai kita pun rendah tapi jujur tetap nggak dihargai, lebih dihargai nilai yang tinggi gitu. Jadi pelajar tuh pikirnya ya baik nyontek lah daripada kita di karena nilai rendah kena marah di rumah. Kalau aku sih iya. milih nyontek. Iya. Alasannya? Karena setiap kita mungkin kemampuannya berbeda kan. Ya. Jadi kalau aku ya Mending memasukkan kemampuan. Atau gimana tuh maksudnya? Pemikiran nyontek itu gimana gitu? mungkin kalau bagi aku sih bagi yang kan ada banyak tuh kan, Ya. ada yang milih nyontek atau Nyontek dikit-dikit. dikit atau jaga dikit. Nyontek semua ada. Semua Ada pakai joki malahan. Itu lebih ekstrim. kode Ya pakai kode-kode itu banyak. Nah, mana ya? seni nyonteknya tuh yang biasa. Oh, seni Seni nyontek. leher panjang gitu. Ya, bisa main katal-katal di badan, seluruh badan nih A, B gitu. Ya pakai kode-kode aja. A, B, C. Oh gitu. Jadi biasanya pakai kode-kode. Iya. Sandal. Sering ketawa nggak? Lumayan. Sering. Pilih kalau ujian pilih nyontek apa enggak? Pilih enggak, alasannya? Soalnya kalau enggak kan puas dengan hasil sendiri. Oh, puas dengan usaha sendiri. Ya, kalau nanti kalau nyontek kan salah kan, misalnya salah kan, ya kan nyesel juga akhirnya kan. Mending pakai pikiran sendiri gitu ujiannya. Oh, jadi biarlah nilai rendah tapi pikiran sendiri Iya. gitu ya. Pilih nyontek apa enggak nyontek? Nyontek. Alasannya kenapa? Penyebabnya alasan yang pertama kalau lagi nggak ngafal, masa nyontek. Oh, jadi kepepet. Ya. Terus ada lagi alasan lain nggak? Alasan lain, kalau memang tuh bisa udah ngafal, tapi ada beberapa soal yang nggak ngerti, Nyontek. Jadi kepepet lagi. Kepepet lagi. Ujung-ujungnya survei kita cuma satu, men. The power of kepepet. Jadi kepepet terus. Kepepet terus. Dari tadi sebenarnya kepepet. nyontek itu dosa sebenarnya. Oh, Ya gitulah. bentar kita nggak usah bawa agama lah. Kita bawa survei aja. Cari Ke masjid kita bro. pasar gitu ya. Nyontek apa enggak? Kalau ujian? Kalau cuma sekedar kuis, Hah? mungkin kayak nyoba-nyoba nangkep Skill gak ya nyontek, apa yang dibilang. Oh. Mungkin nggak usah nyontek dulu. Cuma kalau tiba-tiba wah nilai kuisnya jelek nih, terus selanjutnya nggak mungkin bisa jelek lagi kan. Makanya gue harus nyontek ini kalau Oh, gini. kepepet dulu ya kepepet. The power of kepepet namanya. Kalau Kalau nyontek dari awal kan jadinya nggak ada usaha, jadi kita nggak bisa ngetes diri kita kayak gimana. Sama. Mana tukar. kalau ujian milih nyontek apa enggak? Alasannya? Kalau nyontek juga sama. Soalnya sama lebannya. Oh, kalau nyontek hasilnya sama. Iya, kalau misalnya sama orang lain. Oh, jadi lebih mending nilainya rendah tapi pemikiran sendiri. Gitu. Kalau enggak sendiri gimana? Sama. Pilih enggak nyontek. Oh, jujur. Jujur. Oh. Mahasiswa, men. Ya. Alasannya? Sama juga. Lebih kreatif. Bentar aja nyontek. Jawaban. Nyetek jawaban bentar nih. Ayo. Manfaat si nilai baik, nilai tinggi ini selain untuk lebih dihargai apa? Buat syarat dapat undangan. Buat syarat jadi lebih mudah ke kuliah ya. Iya. Dapat nilai bagus, nilainya itu buat apa?
fungsi dapat nilai bagus itu buat apa? Nah, itu. Dapat hadiah dari orang tua. Ya biasa. Aduh, Ben, yang jomblo kita, Ben. Aduh, gawat. Gawat ini. Apa tadi? Biar dapat hadiah. Pacar kita yang jomblo gimana, Men? Nah, gua dari bapak gua. Ya, Berarti gua dapat reward dari seorang lah, gitu. Lagian kan nanti kalau misalnya Ya, ya. yang mesti tolongan. Nah, maaf ya pangwon. Sontak dia. Ya. Sip. Nah, sip. Nah, Lanjut. jadi tujuannya nilai bagus tadi biar bisa lebih mudah ke jenjang berikutnya, gitu kan? Itu kesimpulannya kan. Berarti apa sih? Kan suka-suka kan iya, suka lah, nggak apa-apa. Suka-suka. Sini. Sini. Kalau mau ikut nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau mau. Jadi tadi pilih nyontek biar dapat nilai bagus. Nilai bagusnya buat bisa lebih mudah ke jenjang berikutnya. Men, Gitu. Kalau misalnya dapat nilai bagus, itu buat apa? Iya. Buat kepuasan sendiri. Terus ada lagi. nah. Buat orang tua, sama keluarga. Terus ada lagi. Bisa pamer. Oke, bisa pamer. Bisa dipamerin. Emang iya sih. Dilurusin dulu, bisa dipamerin. Ada namanya pada PDLA tuh update status kali. Walaupun satu. Ya walaupun C itu sih update status lebih biasa. Bisa pamer. Nah, manfaat nilai IP baiknya apa sih? Ya, Kalau buat anak kuliah. sebenarnya kalau aku sih nggak terlalu pengen IP-nya tinggi-tinggi banget, cuman sekedar kayak yang penting nggak usah ngulang. Oh, yang penting nggak usah ngulang ngambil Oh, ke bawah ya. Nggak usah ngambil ke bawah lagi. Jadi Jadi ngambil ke atas kalau bisa. maksudnya lulus. Oh, lulus cepat. Pokoknya. Udah, pertanyaan gua selesai. Kalau misalnya dapat nilai bagus, itu buat apa sih? Belajar nyari nilai bagus itu buat apa sih? IP bagus. Kalau menurut saya pribadi, biar satu membanggakan orang tua, terus biar jenjang sesuai dengan beda gitu. Oh. Kan sekarang kan universitas gitu nilainya tuh kan dari segi nilai angka gitu kan. Oh, gitu. Jadi karena tuntutan lah ya, tuntutan untuk ke jenjang berikutnya gitu. Nah, oke guys, itulah dia hasil survei kami seharian ini di pelataran Jam Gadang. Tadi kami udah menanyakan beberapa narasumber tentang pertanyaan gimana sih pandangan pelajar Indonesia terhadap nilai dan kejujuran sih itu tes kejujuran lah. Gimana sih efek nilai itu terhadap kehidupan mereka. Dan menurut gua sih kesimpulan yang bisa gua tarik sendiri ya, kesimpulan dari guanya sendiri, begitu banyak tekanan di Indonesia, masih banyak tekanan lah, terlebih di Sumatera Barat. Enggak juga sih di Indonesia, Seluruhnya Indonesia. di Indonesia itu masih banyak yang mantau satu hal itu dari nilai rapor. Jadi kalau nilai rapor lo jelek, ya udah, lu nggak bisa lanjut ke tahap berikutnya. Nggak ada, bisa dibilang nggak ada kesempatan kedua lah. Walaupun ada paket-paket, itu pun bisa dibilang apa ya, kena sanksi sosial lah. Sanksi sosial lah. Bener. Sanksi sosialnya tuh keras. Jadi bisa dibilang kalau yang pakai paket tuh apa tuh ya, gitu nggak pintar lah, nggak bagus lah, ini itu. Sedangkan kenyataannya di dunia kerja luar sana itu udah mulai banyak perusahaan-perusahaan yang nggak mantau cuma dari nilai. Itu contohnya kayak Google nggak mantau dari nilai rapor, nggak mantau dari tes kejiwaan, juga nggak ada di sana gitu. Jadi gua juga nggak bisa bilang kalau nyontek itu salah, karena emang itu tekanannya tuh berat banget. Dan buat yang nggak nyontek juga jangan lah gitu. Jangan bilang kalau kalian itu suci gitu, enggak. Karena jujur, masa depan kalian tuh sebenarnya nggak terpantau dari nilai gitu. Sebenarnya masa depan kalian tuh terpantau dari
seberapa bisa kalian menggunakan suatu kesempatan. Nah, itu kesimpulannya dari gua sih. Jadi nyontek nggak nyontek, it's okay bagi gua. Karena jujur gua sendiri pun waktu sekolah juga sering nyontek. Ya, sering nyontek wajar. Iya, soalnya alasan paling simpelnya biar nggak kena marah sama orang tua, biar bisa dapat pendidikan yang lebih baik, itu wajar gitu. Karena emang Indonesia kayak gitu ya. Kenyataannya kayak gitu. Indonesia tuh mantau dari cuma sebatas nilai lah. Cuman intinya gini, lu dididik. Sorry, gua nggak kelihatan nge-love frame, cuman gua ngomong doang. Indonesia itu dididik buat apa? Buat nilai. Buat dapatin nilai. Buat dapatin nilai. Jadi kalian cuma dididik buat jadi guru. Gitu. Jadi suatu saat kalau udah ngedengerin gua, kalian guru, dosen atau apa, kalian jangan marah. Cuman gua kalau ngomong, anak murid itu dididik jadi seorang guru, bukan jadi seorang pemimpin. Karena kenapa? Guru cuma bisa ngasuhi satu hal. Ya, sedangkan murid enggak. Sedangkan murid harus dibebani dengan menghafal sekian belasan pembelajaran yang mungkin di kepala anak itu dia juga nggak suka gitu. Kan pendidikan Indonesia, kalau bisa gua bilang ya, pendidikan Indonesia itu pendidikan paling berat di dunia. Pendidikan paling berat di dunia kayak gitu. Kalau setahu gua pernah googling itu Indonesia udah over pembelajaran gitu. Jadi Itu. salah satu tempat belajar yang paling berat di dunia itu Indonesia. Tuh. Gua ngerti apa maksudnya itu, gua ngerti. Dia dididik untuk jadi pintar, benar, oke. Tapi sekarang kalau lu memang mau belajar baik-baik, oke, lu belajar. Silakan belajar. Gua nggak akan ngelarang. Nyontek, ya itu terserah lu. Itu kemauan lu sendiri. Lu mau nyontek atau enggak. Sekarang adalah intinya, setelah lu nonton video Alek sama gua sebagai krunya si Alek, terserah kalian, pilihan kalian. Gua mau belajar baik-baik dan lu tentuin masa depan lu sendiri, atau lu nyontek dengan alasan dengan konsekuensinya ya lu nggak bisa dapat apa-apa, men. Benar kan? Kena panggil orang tua. Cuman gua ngomong, nilai lu nggak usah bagus-bagus banget, standar aja udah. Percayalah sama gua, nilai itu cuma standar doang. Dan itu nggak bakal nentuin masa depan lu. Gitu. Percaya sama gua, masa depan itu nggak ditentuin dari nilai, tapi masa depan ditentuin dari cara pemikiran lu untuk masa depan. Tuh. Bukan dari cara lu belajar nyontek apa enggak. Intinya itu gua mau ngomong. Nah, itu nilai itu bisa dibilang tuh cuma apa ya? Kalau bagi gua tuh gua cari nilai tinggi itu emang cuma sebatas ya untuk ngebagian orang tua lah. Orang terkaya di dunia sekarang DO. Itu orang DO. Iya, DO. Kita Yang punya Windows, nah tuh DO. kita lihat aja, gua pernah googling itu, pokoknya orang-orang terkaya itu pendidikannya bahkan dicap DO dan goblok lu pernah kayak gini. Tapi dia bisa ngebuktiin, oh gua bisa kaya kok dengan dengan itu. Alah gelap. Ya elah. Wah, elah. Udah. Oke, katanya gelap, mati lampu, sorry. Ya udah, karena mati lampu dan bacot gua udah kepanjangan kayaknya. See you, bye-bye, and don't forget to CLSS, comment, like, subscribe, share. See you in the next video. See you, bye-bye. Silent CLSS. Apa sih? Kan suka-suka kami lah.